Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian semua. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan juga rasa bangga dapat membuka konferensi sekolah rumah yang kedua ini yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif atau ASAHPENA Indonesia. ASAHPENA Indonesia yang berdiri sejak tanggal 4 Mei tahun 2007 yang lalu sebagai jembatan antara pelaku pesekolah rumah dan juga pendidikan alternatif dengan pembuat kebijakan. Sejak awal berdiri, ASAHPENA Indonesia konsisten di dalam memperjuangkan pendidikan non-formal dan informal dengan fokus pada perlindungan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Konferensi yang kedua ini sengaja memilih topik yang dekat dengan hati kita semua, yaitu profil pemenang dimulai dari rumah. Konferensi ini memberikan kesempatan berharga bagi kita semua untuk bersama-sama membahas sebuah topik yang sangat penting. Karakter yang kuat dan beretika merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Pendidikan tampaknya tidak hanya terbatas pada pengetahuan akademik semata, namun juga harus memberikan perhatian pada pembentukan karakter yang baik. Karakter yang positif, yang baik adalah dasar dari kehidupan yang bermakna, yang sukses dan bahagia. Karakter juga membantu kita menghadapi berbagai tantangan hidup dengan integritas, keberanian, dan etika yang baik. Pertanyaannya adalah, dari mana karakter ini sepatutnya terbentuk? Salah satu tempat yang paling penting untuk pembentukan karakter bagi anak-anak adalah keluarga. Keluarga adalah fondasi yang kokoh, yang utama dan pertama, di mana kita dapat memperoleh nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan sikap hidup. Peran keluarga tampaknya sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, karena disinilah kita belajar tentang cinta, tentang rasa hormat, kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya. Keluarga juga menjadi tempat di mana kita belajar untuk menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Ibu dan ayah kita adalah contoh utama dalam hidup kita. Beliau memberikan teladan, beliau memberikan teladan yang kuat, nilai-nilai yang positif, dan memberikan arahan kepada hidup kita. Beliau juga mendidik kita tentang etika dan nilai-nilai moral. Penting bagi kita untuk menghargai peran keluarga dalam membentuk karakter kita dan memanfaatkan pengalaman dan pelajaran berharga yang beliau berikan kepada kita. Di dalam keluarga, kita juga mengenalkan tentang kerjasama, kepemimpinan, disiplin, dan berbagai keterampilan sosial lainnya. Anak-anak belajar untuk menghormati perbedaan, bekerja sama dengan orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Selain keluarga, tentu juga ada satuan pendidikan dan juga lingkungan sosial juga berpengaruh dalam pembentukan karakter kita. Teman-teman, komunitas, dan media memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai dan sikap yang kita anut. Oleh karena itu, kita juga perlu memilih lingkungan yang tepat, yang positif, di mana kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih tangguh, lebih kuat, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Di dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, mari kita sebagai keluarga juga, sebagai satuan pendidikan masyarakat, menjadi sangat penting untuk saling mendukung dan bekerja sama, guna menciptakan lingkungan yang positif dan perkembangan karakter yang baik bagi anak-anak kita. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat memberikan pengaruh yang positif dan membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih bertanggung jawab,
peduli, dan memiliki integritas yang tinggi. Tentu sesuai dengan apa yang sudah ditegaskan dalam karakter profil pelajar Pancasila, yaitu ada unsur akhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, kemudian mandiri, kreatif, dan juga kritis. Untuk itu, mari kita semua berkomitmen untuk memberikan perhatian bagi pembentukan karakter yang baik dan peran penting keluarga dalam proses ini. Kiranya konferensi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Ya, baik Kak Lovely. Untuk pertanyaan yang pertama ya, membangun ikatan emosional dengan pendengar. Memang ikatan emosional berarti sentuhannya adalah aspek emosi. Jadi secara afektif. Jadi harus menarik. Nah, menariknya dengan apa? Ya misalnya dengan senyum sang pendongeng, dengan nada-nada yang indah, tidak datar, atau juga dengan lagu, dengan gambar-gambar, sehingga faktor emosi anak disentuh begitu. Jadi jangan misalnya datar, misalnya si kancil pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar mencuri ketimun, ditangkap polisi. Nah tentu tidak menarik kalau begitu kan. Tapi dengan ada si kancil jalan-jalan, ngek ngok misalnya. Lalu kancil menyanyi misalnya, kakek memang sudah tua, tapi pandai cerita, ngek ngok. Nah dengan nada-nada itu, dengan senyuman, atau joke humor dan sebagainya itu menyentuh emosi anak atau sang pendengar, akhirnya itu akan membangun ikatan emosional dengan para pendengar melalui dongeng ini. Demikian Kak Lovely. Ya, yang kedua ini cukup agak mirip dengan yang pertama tadi ya. Jadi agar bisa menyentuh hati pendengar, ya memang harus menarik, harus juga bisa menyentuh faktor emosi dari sang pendengar ya. Jadi misalnya perlu alat peraga juga atau dengan gambar. Dengan gambar-gambar akan membuat pendengar melihat sesuatu yang bukan sekedar gerakan atau suara dari sang pendongeng. Bisa juga dengan boneka, misalnya ada boneka ini misalnya. Toeng, wow, ini siapa namanya? Ditanya ya, saya. Siapa namanya? Saya. Namanya? Saya. Kok jangan marah dong, misalnya. Namanya Loli. Oh, namanya Loli ya. Bisa nyanyi? Iya. Nah, dan sebagainya. Jadi dengan alat peraga, maka ini juga akan menarik, lalu dengan berbagai macam suara, nada tinggi, rendah, dengan lagu-lagu, ini juga akan bisa menyentuh hati dari pendengarnya. Demikian Kak Lovely. Ya, yang ketiga, memilih tema atau konsep cerita tentu yang sesuai dengan minat dari pendengar. Minatnya apa, mungkin hobinya apa, kegemarannya, lingkungannya, budayanya, dan sebagainya. Sehingga anak merasa berkaitan dengan dirinya. Jangan sampai misalnya kita cerita mengenai atau pada anak-anak di suatu pedesaan, tapi yang diceritakan suasana hidup di kota misalnya. Nah itu tentu tidak nyambung ya. Jadi harus temanya sesuai dengan lingkungan, mungkin juga kehidupan, budayanya, hobi, minat dari anak-anak pendengarnya. Gitu. Apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan karakter dalam dongeng? Ya tentu karakternya adalah karakter yang memang sudah menjadi panduan bagi para pendidik. Karakter yang harus ditanamkan pada anak-anak Indonesia. Nah, itu adalah karakter profil pelajar Pancasila, yaitu adanya akhlak mulia,
artinya percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu karakter itu ditanamkan. Kebinekaan global, jadi menghargai perbedaan, tidak merasa paling hebat sendiri. Kemudian juga gotong royong, jadi karakter untuk mampu bekerja sama, bahu-membahu. Kemudian juga karakter apalagi kreativitas. Nah, juga mandiri, anak juga mandiri tapi tetap kreatif. Dan juga karakter kritis misalnya, berani mengkritisi kesalahan-kesalahan diri kita sendiri ataupun kesalahan-kesalahan teman-teman. Sehingga dengan demikian ada suatu panduan yang jelas bagi anak-anak Indonesia yang bisa kita berikan sebagai tema karakter sesuai dengan panduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ya, baik. Yang terakhir, teknik storytelling yang khusus yang dapat digunakan untuk menghadirkan kesan yang mendalam, ya tentu tadi yang teknik yang kreatif, artinya jangan datar, jangan monoton, kemudian jangan stabil ya, tapi perlu ada dinamis, ada gerakan-gerakan ya. Seperti tadi ada boneka, misalnya bonekanya bisa mungkin yang lucu, tapi juga yang sedikit seram, misalnya ada misalnya sang naga, akulah sang naga penguasa dunia, lalu jangan kau berani ku sembur bola api, misalnya begitu ya. Kita harus membuat entah gambar naga, entah boneka naga dan sebagainya. Atau juga misalnya dongeng yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, mengembangkan kemampuan pengetahuan misalnya dalam bahasa Inggris misalnya. Wah, ini misalnya bisa saja si boneka Loli ini belajar bahasa Inggris, bukan sekedar merah apa? Red. Lalu biru apa? Blue. Hijau? Green. Bukan hanya gitu, tapi mungkin juga dengan alat peraga. Misalnya, kepada teman-temannya, Loli mengatakan, what is the color of this handkerchief? Blue. Nah, what is the color of this handkerchief? Red. Misalnya, tapi Loli ingin warna-warna yang lebih beragam lagi. Lalu dia bertemu dengan Pak Buaya, misalnya ada boneka buaya. Nah, Pak Buaya bisa main sulap. Ini ada pot. Wah, apa isinya? Kosong. Nah, tapi Pak Buaya akan membuat supaya lebih banyak aneka warna bunga-bunga yang indah. Dengan warna-warninya bisa dikenal oleh teman-teman Loli. Tapi harus bilang simsalabim ya. Bilang pakai tongkat sulap berapa-berapa. 1, 2, 3, simsalabim. Abrakadabra. Wow, ada bunga. Lalu Loli bernyanyi, lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this flower? Red. And this one apa? Pink, yellow, green, blue, orange, dan sebagainya. Jadi intinya memang untuk memberikan kesan yang mendalam bagi pendengarnya adalah dengan kreativitas menciptakan aneka warna, aneka bentuk kegiatan ataupun trik-trik ya, entah permainan sulap, entah nyanyi, entah dongeng, entah kuis dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pendongeng yang sangat berkesan tapi juga tetap edukatif bagi anak-anak kita. Terima kasih, Kak Lovely.